Halo guys, sekarang gua kedatangan bintang tamu. Bisa ceritain sedikit nggak? Nama, eh, kerja apa, di Amerika udah berapa lama? Bisa. Thank you Victor udah ngundang saya ke sini, bukan bintang tamu, cuma teman doang. Nama saya Akur. Saya dan istri datang ke Amerika tahun 2003. Ya. Udah lama ya? Lumayan. Ya. Kita landingnya di California. Selama di California ya begitulah, apply asylum selama 1 tahun. Habis itu dapat asylum granted. Setelah itu prosesnya stepnya apply green card. Setelah apply green card, habis itu kita apply citizen. Citizen, ya. Kita citizen kita dapat tahun 2013 di Amerika. Ya, itu di California. Dan kita di California sampai tahun 2003 sampai tahun 2020. 2020. Cukup lama tuh, Rick. Iya. Habis itu pindah ke Arizona. Iya. Nah, kenapa pilih Arizona? Kalau boleh tahu. Arizona ini semenjak saya menjadi sopir tahun 2009. Wow. Sopir di mana? Sopir truk. Di langsung di Schneider atau? Oh enggak. Saya lama di Schneider, tapi saya kerja jadi sopir tahun 2009 itu kan awal-awal baru dapat fresh drive license ya, nggak mungkin lah dapat yang bagus. Jadi kita belajar nekat-nekat sedikit lah sama sopir-sopir yang perusahaan-perusahaan yang kecil, terutama perusahaan-perusahaan yang pengusahanya orang Cina, ya. Jadi kita udah belajar tuh dari California, khususnya dari LA ke East Coast, New Jersey kita paling sering, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, yang paling sering dah, hampir Georgia deh. Itu kira-kira berapa hari tuh kalau dari California ke New Jersey? Kalau waktu itu 3 hari kali ya. Kita ngetim itu 2,5 hari. Kalau solo itu bisa 4 hari. Solo itu sendiri. Ya gitu. Oke, terus kenapa bisa ke sini? Bisa pindah ke Arizona gimana? Kalau waktu itu udah punya pengalaman kan jadi sopir, saya pindah ke Schneider. Perusahaan lumayan lah ya. Karena Schneider hire yang lokal. Saya juga nggak mau jauh-jauh dari keluarga lah. Nah, kita bisa pulang setiap hari. Tapi Victor kan tadi tanya kenapa ke Arizona gitu. Waktu saya udah over the road keliling, ya lumayan lah berbagai state di United States ya, Amerika ya. Saya lihat, saya evaluasi Arizona yang paling lumayan di antara state-state yang lain. Pasti yang lumayannya apa gitu ya kan. Tadi kan orang terkenal tuh kalau mau pindah ke Texas ya. Texas ya. Apalagi ke Georgia. Apalagi ke Philadelphia, apalagi ya banyak lah state-state yang banyak orang Asianya ya, terutama pada Texas ya. Setelah kita keliling-keliling, Arizona pilihan yang paling tepat untuk saya. Itu. Okay. Kenapa tuh? Tepatnya, kalau saya lihat Arizona, cuma saya paling concern sama disaster ya, bencana alam. Bencana alam. Kalau California paling enak lah ya, udaranya enak dan sebagainya enak lah ya. Adem, ya gitu panas ya. Cuma karena ancaman-ancaman gempa bumi aja. Cuma ya belum pernah ada. Selama saya tinggal di California nggak ada gempa bumi yang signifikan ya. Ada lumayan waktu tahun berapa? 6 komaan tuh? Iya, 6 komaan. 2018 apa ya? Lumayan goyang. Cuman goyang, cuma nggak sampai merusak bangunan yang benar-benar parah lah. Iya. Saya pikir Arizona ini bencananya cuma sandstorm, badai pasir, ya. Badai pasir itu ya cuma sesekali lewat lah dengan perubahan cuaca lah seperti mau winter waktu musim gugur, kalau nggak musim spring ya, musim semi. Mungkin setahun 2 kali kali ya kita. Setahun ya. Kalau ada ya. Iya.
Sekarang sudah semenjak kita move dari tahun 2020 belum pernah kena sih, cuma benar dengar ada sandstorm, tapi di tempatnya lain lah, tempatnya agak jauh dari Phoenix ya. Nah tapi ya itu sandstorm satu. Kedua, biasanya orang paling concern ke Arizona. Kenapa nggak jadi pindah ke Arizona? Karena panas. Arizona panas katanya. Ini panasnya sih saya bilang ya, ini no joke ya. Benar-benar panas. Benar. Ya, tapi ada tapinya, cuma 3 bulan panasnya. Yang paling panasnya cuma 3 bulan, yaitu kita bulan bisa Juni, Juli, Agustus. Cuma 3 bulan. Kita bisa hit berapa? 120? Kita pernah ngalamin kemarin 120, ya 120. Kalau itu di luar mobil ya. Atau di luar outdoor, tapi ya. Kalau di indoor atau di mobil atau kita panasin mobil itu pasti lebih ya, kayak 125, 120 ada ngehit ya ke sana. Nah, orang pada takut karena panas yang begitu luar biasa ya. Kalau di Indonesia Celsius berapa? 40-an ya? Ya 40-an ya gitu. 46. Ya 44 lah. Ya lumayan. Jadi pagi-pagi aja kita sudah ngerasain panas. Dan udaranya nggak pernah ada yang adem waktu musim panas. Saya kerja mulai jam 3.30 pagi, saya udah jalan dari rumah. Hawanya itu sekitar 33-35 Celcius. Ya sekitar 80 sampai 90. Nah, ya jadi ini bukan ngagetin, cuma 3 bulan yang kita mesti lewatin setiap tahun. Panas. Ya, jadi bencananya itu bukan bencana lah, memang cuaca cuaca di Arizona tuh kayak gitu. Dibanding state-state lain, state-state lain kalau musim panas, misalkan kita contoh lah Oklahoma, Texas atau Florida lah ya. Ya itu kalau panas juga hampir sama, cuma memang nggak sepanas yang Arizona alamin gitu, karena ada humidity ya atau kelembapan di situ. Meskipun 100 atau 110 itu rasanya panas sekali karena kita berkeringat lah, lepek ya. Kalau di sini kering, dry. Kita masih pakai sunblock ya. Di sini ya banyak pakai oil ya, body oil ya. Jadi ya kayak gitu. Cuma waktu musim panas di mereka itu kayak di Oklahoma, Kansas atau di Texas, Florida. Kalau sih saya takutnya sama serangga ya. Musim panas itu serangganya luar biasa, banyak di daerah situ. Banyak benar. Dan gede-gede. Ya. Kita ke sana over the road, windshield kita. Betul. Kalau kita over the road malam hari, ya itu serangga bugs itu banyak yang nyangkut di kita punya kaca depan. Kadang-kadang susah untuk melihat ya, apalagi udah dekat-dekat air ya seperti danau dan sebagainya ya. Itu susah sekali ya. Itu yang kita agak avoid ya, menjauhkan daerah-daerah seperti itu. Ya, itu setengah mati. Jadi rumah pun ada cahaya pun kita nggak tahan deh. Nah, itu dia satu. Kalau untuk bencana alam, setiap tahun itu mereka alami yang namanya twister ya, tornado ya. Itu wah, kita nggak tahu itu ancamannya, dia touchdown di mana, dia landing di mana, kita nggak pernah tahu. Tahu landing aja gede. Ya kan? Karena saya sebagai sopir saya pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Tahu-tahu langit gelap, hujan es batu, ya kan? Habis itu angin kencang, kita juga handle truck juga setengah mati ya. Apalagi 53 foot ya, itu saya dan Victor udah ngalamin itu. Jadi kita tahu lah di daerah-daerah yang apalagi ya tahu jalanan jadi es, jadi black ice ya. Itu kita ngerem nggak boleh sembarangan ngerem kalau lagi jalannya bisa tergelincir. Orang pun jalan pun suka jatuh dan sebagainya. Ya, jadi ya kita mesti hati-hati di daerah-daerah sebelah sana ya. Cuma yang kayak gini-gini jarang sekali ditemui di Arizona. Mungkin juga nggak ada gitu. Ya. Terus cuma Arizona ada satu hal lagi tuh, Fik. Apa tuh? Kalau sama suka kebakaran juga.
Oh. Iya sama kayak California lah. Wildfire. Iya, wildfire itu banyak. California lebih gila lagi daripada Arizona. Yeah. Arizona kalau wildfire kita firefighternya di sini cepat sekali nanganinnya. Kalau California lebih agak lama ya, karena lebih cepat menjalar banyak pohon. Ya. Nah, kalau kita selebihnya dari yang summer kita haus ya enak ya. Yeah. Ya. Ya winter juga nggak terlalu dingin banget seperti paling dingin cuma 40 Fahrenheit lah. Ya. Berapa tuh? 10 Celsius ya? Ya 10. Nah, itulah gitu. Jadi ya lumayan lah Arizona ini. Kenapa kita pilih Arizona? Ya memang Arizona ya tempat yang cukup baik selain California yang pernah saya tinggal di situ. Kalau dari tingkat tax gitu dari segi spend money-nya gimana tuh? Kita dibanding state lain. Kalau pajak ya, kehidupan lah kita expand duit lah ya. Yeah. Nah, hampir berimbang ya kan. Kalau kita karena kita tinggal di California lebih lama, ini state baru yang kita pernah tinggal. State Arizona ini mengenai pajak jauh lebih ringan daripada California. Ya betul. Betul kan ya? Ya California antara income tax, property tax, sales tax itu luar biasa ya. Tinggi. Sekitar 30% kalau income tax ya. Ya. Belum kita fuelnya juga mahal. Bensinnya mahal. Renting juga lumayan mahal. Renting kita apartemen. Sewa apartemen. Ya. Saya sama Victor, kita udah puas sewa apartemen di California. Betul. Ya karena cuma yang paling enak di California khususnya LA around makanannya Vic ya. Jajanannya banyak. Jajanannya ya. Banyak. Taste-nya lebih mengenal lah. Atau karena kita udah lama di sana ya. Jadi taste-nya mengenal. Kalau kita ngomong ke Arizona ya. Arizona tax ringan. Ya. Seperti income tax itu voluntary ya. Kita sekitar dari 2,7 3%, 3,7, 4 sampai 5 lah gitu. Tergantung kita mau pilih yang mana untuk income tax. Kalau habis itu sales tax cuma 7 kita, 7 sampai 8. 7 sampai 8. Sales tax maksimum 8%. Ya. Terus bensin lebih murah dari California. Ya, kita lebih murah kurang lebih $1 lah. Terus mengenai properti juga lebih ringan lah ya untuk dapetin rumah dibanding California. Oh iya. Kemungkinan kalau sampai sekarang kita dengan posisi pekerjaan seperti ini kita nggak mungkin dapatlah rumah. Nggak kebeli ya, rumah yang lumayan ya. Rumah di California. Kalau cukup baru, apalagi cukup baru ya. Di tahun di atas 2000 lah istilahnya. Atau di atas tahun 95 lah ya. Iya. Kalau di California sih udah forget it lah ya, udah kayak itu mungkin udah di atas 700, 800 ya. Betul, 700 di atas 700. Iya. Padahal size-nya kecil ya, seperti size 1.100, 1.200 square foot building ya, gitu. Tapi kan ada rumah yang murah juga di California, kayak daerah Victorville. Oh iya. Bakersfield, Fresno, gimana tuh? Itu kan daerah-daerah yang berkembangnya ya pelan ya, karena banyak perkebunan dan banyak istilahnya jauh lah dari istilahnya hampir sama kayak kita. Kalau orang pikir ke Arizona jauh gitu. Padahal California juga ada daerah jauh-jauh gitu ya, cukup murah gitu ya. Cuma nggak bisa lari dari itu loh, property tax ya. Ya, property tax. Property tax mereka sekarang sekitar hampir 1% atau 1% kita nggak tahu sekarang ya, udah hampir ya. Ya kurang tahu ya mungkin segitu. 1%. Ya terus kita plus sama luas tanah ya. Nah kita habis itu value property lagi di California ya. Jadi harga value market pada saat itu kali taxnya itu tax propertinya. Jadi gede jadi mahal. Setiap tahun mereka harus bayar kurang lebih dari $5.000 lah untuk property tax ya. Sekecil-kecilnya rumah ya. Jadi kalau lebih gede lagi bayarnya lebih gede. Nah perbandingan dengan Arizona property tax cuma 0.3 ya. Terus nggak tergantung value market ya. Jadi value properti yang kita bayar sekian sampai akhir kita pay off kali ya.
tetap harganya sesuai dengan harga yang kita beli gitu, bukannya nanti ongoing value ya, gitu. Nah jadi kita boleh tuh punya rumah yang gede-gede ya, bayar property tax-nya masih tetap, tergantung kita beli rumahnya pada saat itu. Ya, tergantung juga nanti kalau di kemudian hari kalau peraturannya dirubah ya udah kita mau nggak mau bayar. Dan sedikit informasi mengenai Texas untuk property tax. Itu Texas juga rumah murah-murah. Rumah murah Texas. Gede-gede, tanah gede, gedung gede, bagus lagi murah-murah. Cuma property tax-nya ya hampir 2%. Nah, jadi mahal. Jadi ya tiap tahun setelah rumah lunas juga bayar mahal, gitu aja ya. Gitu. Makanya saya pilih Arizona. Ya one of the best ya dari kalau kita mau pindah keluar dari California. Itu sih yang saya dominan, dan pekerjaan juga banyak sekarang. Ya banyak hiring. Iya banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri, luar dari Amerika invest di Arizona. Ya. Dengar-dengar Nestle mau buka pabrik ya di sini ya. Iya, dia Nestle yang kita sering ambil tuh barang di Red Bull. Ya, waduh, gedungnya tuh gila gede sekali di sini ya. Iya. Dia gedungnya tuh nggak kira-kira besarnya, hampir 1 juta square foot. Satu gedung dia ada 3 gedung. Di jembatanin 3-3-nya, kasih jembatan. Kita sering pick up ke situ. Iya. Luar biasa tuh. Makanya Arizona kalau bisa ya, jadi bukan kalau bisa, memang udah menjadi concern bagi banyak orang yang mau pindah keluar dari California. Iya betul. Kita di jalanan sering ya lihat plat nomor California di sini. Banyak sekali di jalanan kita. Dari berbagai mereka pindah ke sini. Berbagai state juga banyak ya, kayak Washington State. Betul. Ya kayak Iowa, dan, Oregon dan sebagainya tuh banyak sekali juga. Illinois sering, iya. Banyak sekali. Terus apalagi ya kita ya? Oh iya. Apalagi kalau California, kenapa kita reason banyak ke California, kita pindah keluar? Wah, California sekarang memang karena government dan sebagainya nggak memelihara orangnya, taxnya juga tinggi, dan sekarang banyak homeless ya. Banyak homeless. Dan tingkat keamanannya juga udah kurang ya. Apalagi banyak mengganggu keamanan lah istilahnya ya. Karena banyak orang baik yang tinggal di California, kriminal juga nggak dikit gitu. Betul. Karena homeless, karena orang penjara dikeluarin. Penjaranya napi dikeluarin. Pernah dengar Prop 47 nggak? Proposition 47. Apa tuh ya? Oh yang apa tuh? Proposition 47 itu kalau orang nyolong di bawah $950 itu nggak ditangkap. Udah ditangkap bisa dibebasin tanpa nggak diproses. Iya, itu. Itu California. Cuman satu-satunya state yang bisa begitu. Tapi kalau Arizona enggak. Penjahat di sini memang ada sih yang namanya kriminalitas di setiap state ada. Cuma kalau saya perbandingan dengan California, Arizona jauh lebih aman ya. Aman. Ya, lebih tenang lah. Ya. Karena orang-orang takut dengar Arizona sih sebetulnya, takut. Tapi terutama orang Asia ya. Arizona ini bebas untuk memiliki senjata api. Pistol. Ya. Bebas untuk melindungi diri kita. Nah, jadi kita mau bawa senjata api, teng di luar ya nggak apa-apa. Kalau di California kita tangkap. Nah, harus izin dia bilang. Izinnya macam-macam lah. Di sini kita nggak perlu. Tapi izinnya nggak perlu. Cuma background check aja ya. Background check aja di toko senjatanya udah keluar kita bawa senjata. Bawa deh, pelor ya. Iya. Iya, karena Victor udah beli ya, jadi lu juga punya banyak. Nanti jadi koleksi. bisa koleksi. Jadi bisa ini ya jadi kita tahu tuh, cuma background check kita bisa punya pistol untuk jaga-jaga. Nah, tapi jangan heran di sini nanti kalau ada yang mampir di sini lihat orang tenteng pistol, dia nggak perlu takut lah. Itu orang cuma jaga diri dia sendiri gitu dari penjahat. Orang baik bawa pistol. Penjahatnya mikir-mikir untuk buat jahat. Iya. Kalau di California orang baiknya nggak pegang pistol, tapi orang jahat yang pegang pistol. Pegang pistol. Jadi mendingan
Di sini mendingan orang baik pegang pistol daripada orang jahat pegang pistol. Ya mendingan gitu sih. Ya gitu aja kalau saya kenapa pindah ke Arizona sebagai state yang saya udah evaluasi banyak dari berbagai state. Memang Arizona yang terbaik ya. Gitu bagi kita. Tapi nanti banyak orang yang senang di Texas sih. Banyak sih orang yang senang di Florida, ya mahal juga tempatnya. Banyak juga yang senang di Portland, hawanya lebih enak ya. Daerah-daerah kebun, ada hutan dan sebagainya gitu. Ya kalau daerah-daerah yang di Nebraska, Iowa dan sebagainya, daerah-daerah perkebunan, itu peternakan banyak ya. Terus kira-kira Arizona perkembangan kedepannya ada mau bikin apa? Dengar-dengar katanya mau bikin itu ya? Oh, Freeway 11 ya? Freeway 11, ya. Itu Freeway 11 itu menyambung dari Las Vegas sampai kurang lebih 10 mil atau 20 mil dari Tucson. Oh, enggak sampai sini, tembus ke Phoenix nggak? Enggak tembus ke Phoenix, dia sampai Goodyear, tembus sampai ke itu. Iya. Jadi dia meringankan. Sekarang memang Phoenix juga udah macet sih. Macet luar biasa ya. Jadi dari sini kita bisa langsung ke Las Vegas pakai freeway. Freeway 11. Jadi yang bagian barat Phoenix ini akan lebih oke ya. Jadi lebih ringan beban trafiknya. Gitu. Ya banyak perkembangan dan maju lah. Government di Arizona memperhatikan itu semua sih. Jadi prospek kedepannya Arizona lebih luar biasa ya. Baik ya. Banyak yang pindah sih. Terus ada lagi kira-kira yang lebih baik Arizona dibanding state lain? Arizona sih nggak ada yang lebih-lebih karena panas ya. Ya kita juga saya juga belum begitu lama tinggal di sini, tapi selama saya tinggal di sini saya puas ya. Puas mengenai Arizona ya. Saya sama Victor juga cukup jauh tempat tinggalnya. Kalau saya mau belanja ke Asia juga saya kurang lebih 34 mil dari sini untuk belanja mingguan ya. Ya, tapi Victor lebih dekat kurang lebih 10 mil lah untuk belanja. Ya, kita mesti nyetir juga kalau mau ke supermarket Asia. Cuman ya nggak macet. Jadi kita cepat nyampainya. Nggak macet, apalagi minggu nggak macet. Enak begini. Ya. Kan banyak peluang ya kalau orang yang mau berbisnis di Arizona. Ini waktunya lah. Ya. Dengar-dengar udah mulai masuk kan tuh 85 degree. Terus supermarket yang Thai Sugar, Tiger Sugar udah masuk. Boba-boba itu. Head Smart ya udah masuk. Ranch 99 ya. 99 Ranch Market udah masuk. Terus banyak lah. Bisa dicek di internet. Kalau mau peluang bisnis ini waktunya untuk Arizona untuk bisa mencari peluang bisnis karena banyak perusahaan internasional masuk ke Arizona ya. Yang perusahaan chip juga ya yang dari Taiwan tuh. Oh iya, jadi ada pabrik microchip dari Taiwan, dia masuk bikin pabrik di Arizona. Ini katanya pabrik yang terbesar di Amerika. Butuh berapa karyawan itu? Sekitar di atas 3.000-an lebih di atas 10.000 orang. Lagi mau hiring dia nanti. Ini bukan promosi, cuma pendapat kita. Bukan promosi, you have to move to Arizona. Tapi dibanding state-state yang saya pernah lalui, Victor juga pernah lalui juga, ya. Ini state yang paling gampang lah, yang paling worth it atau wajar untuk kita yang tinggalin. Paling bagus untuk ditinggalin untuk kedepannya. Untuk rasisme enggak juga, orang di sini enggak rasis. Enggak. Kita berdua banyak ditolong orang di sini. Iya. Di sini bulenya banyak. Banyak ditolong orang tanpa minta apapun. Dan juga saya nggak promosi juga kalau polisi mah tergantung lah ya. Oh yang baik-baik, yang nyolotin juga ada sih. Ya kan gitu. Itulah. Orang Indonesia di sini juga oke. Orang Indonesia nggak gitu banyak. Seribuan ada lah ya. Seribuan ada, ya. Nah, dibanding California lebih banyak. Tapi sini sih ya asal cukup kita bisa lihat aja lah. Masih ada orang Indonesia banyak. Oke, kira-kira gitu aja kali ya. Ya. Good luck ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya,
Oke ya guys, kita tutup aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya.